Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih dalam pembahasan soal materi tes intelijensia umum untuk CPNS di 2023, yaitu penalaran numerik ya. Masih di penalaran numerik, nanti untuk selanjutnya nanti akan saya kejar materinya. Silakan ditonton saja di channel ini ya. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah memberikan masukan, saya ucapkan terima kasih. Saya berusaha memperbaikinya lagi ya. Kali ini kita berada di materi aritmatika, yaitu pecahan gitu ya. Untuk materi-materi tes intelijensia umum lainnya silakan untuk bisa diklik di tombol di atas ya. Di situ ada materi-materi lain terkait dan latihan soal terkait dari tes intelijensia umum untuk persiapan CPNS di 2023. Ya, kita sampai di pecahan ya. Yang saya sajikan biasanya adalah bentuk dasarnya. Nanti ada juga latihan soalnya. Jadi ada yang bilang, "Pak, materi ini tidak ada," kan ya. Karena saya sengaja membahas dasar-dasarnya dulu, karena kalau kita paham dasarnya kan mau bentuk apapun dari soalnya kita bisa ya. Ya, pecahan ya, bentuk pecahan itu dibagi menjadi dua, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Pecahan biasa itu yang sering kita gunakan ya dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah 1/2, setengah, 1/4, 1/3. Ini adalah pecahan biasa. Kalau yang pecahan campuran bagaimana? Pecahan campuran itu campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2/2 ya, 3/4, 2/3. Itu adalah pecahan campuran ya. Terlihat bedanya. Kalau biasa itu hanya pecahan, nah kalau campuran itu ada bilangan bulatnya disertai dengan pecahannya. Pecahan, bagian pecahan itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. Pembilang berada di sebelah atas, namanya adalah pembilang. Sedangkan bawahnya ini namanya adalah penyebut. Jadi jangan bingung ya, nanti kalau ke depan ada saya menyebutkan pembilang atau penyebut, berarti pembilang yang atas, penyebut di yang bawah. Kita lanjutkan, tadi pecahan sudah ada dua bentuk. Lanjut lagi, membandingkan dua pecahan. Oke, kita langsung membandingkan dua pecahan. Ya, di sini kita langkah yang pertama adalah membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan itu bagaimana? Membandingkan dua pecahan itu untuk mencari tahu mana yang lebih besar atau lebih kecil. Tuh. Contohnya ada suatu kasus, misalkan saya hapus. A membeli apel sebanyak 3/4 kilogram. Yang B membeli apel sebanyak 2/3 kilogram. Manakah yang lebih banyak dibeli? Apakah A atau B? Lebih banyak mana yang beli? Nah, itu dia. Itu yang harus kita lakukan pembandingan ya. Kita harus bisa membandingkan suatu pecahan. Bagaimana cara membandingkannya? Membandingkannya adalah dengan menyamakan penyebutnya, kemudian membandingkan
ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu menyamakan penyebutnya, kemudian kita lihat bandingkan pembilangnya. Yang kedua adalah dengan cara mengalihkan silang. Itu ya. Di sini cara yang pertama ada A dan B. Itu ya. Si A 3/4. Jelek banget ya. 3/4. Dan B itu adalah 2/3. Kita tidak tahu siapa yang paling banyak. Nah, caranya adalah kita samakan penyebutnya. Kita samakan. Kita cari penyebut yang sama-sama bisa dibagi penyebut keduanya. Tuh, cari penyebut yang bisa dibagi 4 dan dibagi 3. Cara paling mudah kita kalikan saja. 4 kali 3 12. Jadi penyebutnya A dan B kita ganti menjadi 12. Setelah itu pembilangnya bagaimana? Penyebutnya sudah ganti, otomatis pembilangnya ganti. Gitu. Caranya bagaimana? Berarti 12 dibagi 4 kemudian dikalikan dengan pembilangnya. 12 dibagi 4 3 dikali 3 9. Jawabannya 9. Yang A 9/12. Yang B 12 dibagi 3 berapa? 4 dikali dengan 2. Jawabannya adalah 8. Tuh, jadi mana yang lebih besar? Lihat pembilangnya. Pembilang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah A. Berarti tandanya lebih besar ke A. A lebih besar dari B. Tuh ya. Jadi apel yang dibeli oleh A itu lebih banyak dari apel yang dibeli oleh si B. Itu cara yang pertama. Tuh ya. Cara yang kedua, ya, nanti di screenshot saja kalau misalkan terlalu cepat saya hapusnya. Cara yang kedua, tadi si A belinya 3/4. Si B belinya 2/3. Kita kalikan silang. Kali dikali, ya ini kali. Jadi 3-nya dikali 3, 4-nya dikali 2. Jadi berapa? 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Ya. 9 lebih besar dari 8. Lebih cepat ya, memang lebih cepat. Tadi saya kasih cara pertama itu dasarnya gitu ya, biar kalian tidak bingung. Tapi ini adalah cara kedua adalah cara cepatnya. Bisa membandingkan ya, nanti kalau ada kasus berarti bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lanjut ke penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan. Penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan syaratnya adalah penyebut saya ketik saja ya kalau bisa sebentar. Ini penyebutnya sama. Tuh ya, jadi syaratnya penyebutnya sama. Nah, jadi kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama ya berarti harus disamakan penyebutnya. Contoh yang penyebutnya sama. 1/5 ditambah 3/5. Ini sudah sama penyebutnya.
Karena sudah sama bisa langsung ditambahkan saja menjadi 1+3/5 sama dengan 4/5. Karena penyebutnya sama, ya, sama-sama 5 ini, jadi dia bisa langsung dijumlahkan. Kalau yang tidak sama bagaimana? Nanti kita juga contohkan yang campuran juga ya. Yang tidak sama, misalkan 2/3 ditambah dengan 6/4. Jangan 4, tadi sama pak 4, ya udah 2. Yang satu penyebutnya 3, satunya 2, berarti belum sama, ya. Menyamakannya bagaimana? Menyamakannya tinggal kalikan saja penyebutnya, sama dengan penyebutnya dijadikan berapa dikali 6. Tuh ya. 6. Lah ini cara menghitung pembilangnya lagi. 6 dibagi 3 kemudian dikali 2. Jadi 6 bagi 3 2, kali 2 4. Ditambah, karena di sini tandanya ditambah ya. 6 dibagi 2 3 dikali 6. 6 dibagi 2 3 dikali 6 18, sama dengan berapa? 4 tambah 18 22 dibagi 6. Bisa disederhanakan? Bisa. Ini saya perkecil dulu. 22/6. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadinya 11/3. Ya. Biasanya untuk soal pecahan ini harus dicari bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang sederhana itu sudah tidak bisa dibagi lagi, gitu ya. Jadi sudah mentok. Kalau yang pecahan gimana? Oke, pecahannya ini pengurangan ya, barusan sudah penjumlahan. Berarti pecahannya adalah pengurangan. Saya hapus dulu. Pengurangannya pecahan campuran 2/3 dikurangi 4/1/3. Ya. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita harus merubahnya dulu ke pecahan biasa. Gimana caranya kalau merubah dengan ke pecahan biasa? Caranya adalah mengalihkan bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebutnya. Setelah itu ditambah dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali 2 4 ditambah 3 7. Penyebutnya berapa? Tetap penyebutnya 2. Dikurangi 4 dikali 3 12 ditambah 1 13/3. Jadi 7/2 dikurangi 13/3. Samakan penyebutnya, dikalikan. Jadi 6. 6 dibagi 2 3 dikali 7 21 dikurangi 6 dibagi 3 2 dikali 13 26. Jawabannya berapa jadinya? 21 dikurangi 26 min 5, pakai merah ya, min 5/6. Itu adalah jawabannya, min 5/6. Jadi langkah dalam penjumlahan dan pengurangan adalah
harus menyamakan penyebutnya karena syaratnya penyebutnya sama. Ya, pengurangan sudah ya tadi. Sekarang kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian ini jauh lebih mudah karena tidak usah memperhatikan penyebutnya, langsung saja dikalikan, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contohnya A per B dikali C per D itu sama dengan AC per BD. Contohnya 2 per 5 dikali 3 per 6, langsung saja berarti 2 dikali 3 per 5 dikali 6 sama dengan 2 dikali 3 6 per 5 kali 6 30. Kita bisa sederhanakan, bisa. Tuh, sederhanakan tuh caranya yang sama-sama bisa membagi pembilang dan penyebut. Sama-sama bisa dibagi 6. Ya udah kita bagi 6. Iya, bagi 6. Dibagi 6 karena sama-sama bisa dibagi 6. Kalau yang atas dibagi 3, bawah bagi 6 boleh nggak? Tidak boleh, harus sama atas dan bawah. 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 5. Jadi hasil dari perkalian 2 per 5 dikali 3 per 6 itu adalah 1 per 5. Ya, dikalikan kemudian disederhanakan. Pembagiannya bagaimana pembagian? Nah, dalam pembagian pecahan itu bisa dirubah menjadi perkalian dengan catatan pada pecahan yang kedua setelah dijadikan perkalian dibalik. Nah, kita lihat di sini AB terlalu besar. AB dibagi dengan CD itu bisa kita rubah menjadi AB dikali dengan DC. Jadi CD-nya dibalik. Itu habis setelah itu dikalikan biasa. Contohnya 2 per 3 dibagi dengan 2 per 6. Nah, ini bisa bisa dirubah menjadi bentuk kali menjadi 2 per 3 dikali. Karena pecahan keduanya harus dibalik, berarti 6 per 2 sama dengan 2 kali 6 per 3 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 6 12 per 3 kali 2 6. 12 dibagi 6 2. Memangnya boleh Pak hasilnya itu bilangan bulat? Boleh. Itu ya, hasil dari pembagian atau perkalian pecahan atau penjumlahan sekalipun tidak harus bentuknya pecahan. Kalau bisa dijadikan bilangan bulat, ya bisa dijadikan bilangan, ya jadikan bilangan bulat. Itu ya. Ya, itu saja untuk video hari ini. Nanti untuk materi selanjutnya adalah persen dan desimal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.